Halo semuanya, pada hari ini kami ingin mengunjungi berbagai tempat ibadah mulai dari masjid, kelenteng, dan wihara untuk mewawancarai orang-orang di sana. Selamat menyaksikan. Nama saya Hendro. Pertama yang pertama itu kapan kelenteng ini dibangun? Kelenteng Torsebio ini sendiri sudah ada sebenarnya pada tahun 1740. Namun pada saat tahun 1740 terjadi konflik yang dinamakan Geger Kecina antara pihak Belanda dengan etnis Tionghoa yang berada di Jakarta. Jadi pihak Belanda ini tidak ingin adanya etnis Tionghoa yang berada di Jakarta. Jadi Torsebio ini dikebumikan atau dihancurkan oleh pihak Belanda. Kemudian pada tahun 1751 Wihara Torsebio ini dibangun kembali oleh etnis Tionghoa yang berada di Jakarta. Dan terdapat 3 benda prasasti atau prasejarah yang ditemukan pada tahun 1751. Untuk singkatnya, Wihara Torsebio ini sudah berumur 274 tahun. Yang apa fungsi utama tempat ibadah ini bagi komunitas? Fungsi utamanya adalah sebagai tempat untuk beribadah untuk yang beragama Konghucu dan beragama Buddha. Jadi Torsebio ini itu Tridharma. Jadi Tridharma itu apa? Tridharma adalah 3 aliran yang menganut satu Konghucu, yang kedua Taoisme, yang ketiga adalah Buddha. Menurut Anda, apa nilai utama yang bisa dipelajari dari tempat ibadah ini? Nilai utamanya yang pasti kita menjunjung tinggi yang namanya toleransi antar umat beragama. Jadi kita ini open dan welcome untuk semuanya, tidak memandang suku dan ras. Jadi siapapun boleh datang dan siapapun boleh beribadah. Apa ritual utama yang dilakukan di tempat ibadah ini? Jadi ritualnya itu mirip atau berbeda dengan praktik ibadah di agama lain? Kalau ritual yang pastinya berbeda ya, karena kita ini kan untuk sembahyangnya atau berdoanya menggunakan hiu atau dupa, dan mungkin di agama lain ada yang menggunakan, ada yang tidak. Fungsinya apa? Yaitu fungsinya sebagai media perantara saja. Karena kalau dibilang sebagai wewangian, apa nilai universal yang bisa dipelajari semua orang di sini? untuk saling menghormati, yang kedua saling toleransi, yang ketiga respect satu sama lain. Udah gitu kok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril. Saya sebagai pemuda di wilayah Krukut. Kapan pembangunan masjidnya itu dibangun? Dibangun di tahun 1997. Pengurusnya siapa di masjid? Pengurus Masjid Al-Huda di wilayah Krukut ialah Ustadz Samri. Tempat ibadah ini dipakai untuk apa oleh orang-orang di sini? Sebagai tempat melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama sholat berjamaah. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan peringatan hari besar Islam. Pelajaran penting apa yang bisa kita dapat dari tempat ibadah ini? Nilai utama yang dapat dipelajari dari masjid adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di masjid, umat Islam diajarkan untuk disiplin dalam beribadah, hidup sederhana dan rendah hati, serta mempererat persaudaraan dan saling membantu sesama. Apa kegiatan utama yang dilakukan di sini? Apakah mirip atau berbeda dengan ibadah agama lain yang kamu tahu? Jika dibandingkan dengan agama lain, praktik ibadahnya memang berbeda dan dalam tata cara dan ritual. Namun tujuannya mirip dengan ibadah di tempat lain seperti gereja atau pura, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan dan meningkatkan keimanan. Jadi nilai baik apa yang bisa dipelajari semua orang dari tempat ibadah ini? Beberapa nilai universal yang dapat dipelajari di masjid antara lain kedamaian dan ketenangan batin,
kedisiplinan, misalnya sholat pada waktu tertentu, kepedulian sosial melalui zakat dan sedekah, persaudaraan. Bagaimana orang-orang di sini menyikapi pengunjung atau orang dari agama lain? Komunitas di masjid bersikap ramah dan menghormati pengunjung dari agama lain yang datang untuk belajar atau berkunjung. Pengunjung biasanya diminta untuk berpakaian sopan. Yang kedua, menjaga ketenangan. Dan ketiga, menghormati kegiatan ibadah yang sedang berlangsung. Ini menunjukkan bahwa masjid juga dapat menjadi tempat untuk membangun toleransi dan saling. Ya, Romo Suwanto, Romo Suwanto Husada dari Majelis Budayana Indonesia yang aktif di Wihara Ekayana Arama. Apa yang bisa kita dapatkan dari tempat ibadah ini? Yang kamu dapatkan dari Wihara Ekayana Arama ini, kalau kamu datang ke wihara, ya mengikis kamu punya kekotoran batin, kamu punya keserakahan, kebencian, kira-kira itu. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari tempat ibadah ini? Yang pasti kamu diajarin tidak boleh membenci, ya, tidak boleh mau menang sendiri, egois, tidak boleh serakah, tidak boleh melakukan kebodohan batin. Mana yang boleh lakukan harus dilakukan yang baik, mana yang tidak boleh, yang jahat yang harus kamu tidak lakukan harus kamu tidak lakukan. Ya, kita welcome, kita akan menerima dengan apa? Tangan terbuka, silakan datang. Kita tahu persis banyak mahasiswa yang S1, S2 perbandingan agama datang. Yang terpenting di dalam ajaran agama Buddha, misalnya Sabha Papasa Akarana, misalnya Kusala Upasampada, Satsito Paryodama, Etang Buddha Sasana. Jangan berbuat jahat. Atau yang terpenting itu ajaran Buddha itu jangan berbuat jahat. Karena agama lain juga sama, jangan berbuat jahat, ya kan? Masa diajarin kamu mesti jahat, kamu mesti jahat, gak boleh kan? Kira-kira tuh apa sih yang membedakan tempat ibadah Buddha dengan tempat ibadah Indonesia? Di wihara ya, yang pasti baca parita dulu. Ya, begitu datang baca parita, memberi penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ajaran Buddha Dharma adalah ngajarin tentang tidak kekal, bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan dan selalu ada perubahan. Apa nilai universal di agama ini yang kira-kira tuh bisa diterima sama semua agama? Cinta kasih. Siapapun yang ada di muka bumi ini, mau agama Buddha, Kristen, Katolik, Muslim, harus memiliki cinta kasih.